أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid An-Nur yang berbahagia, insyaallah kita sama-sama diridai oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kumpul, bisa taklim bersama-sama. Bagi saya secara pribadi ini merupakan kehormatan untuk diberikan kesempatan pemicu diskusi, Pak. Kalau bahasa saya pemicu diskusi, bukan ngasih ceramah gitu kan. Karena kalau ceramah itu kan kesannya menggurui ya. Karena saya bukan bisa menggurui di masjid misalnya gitu, Pak. Sekaligus ini tantangan buat saya, Pak. Karena setiap saya ini seperti dipaksa gitu oleh teman-teman MSQ ini untuk jadi ustadz gitu, Pak. Padahal saya bukan ustadz gitu kan. Nah, kalau ustadz itu Pak Azhar tuh ustadz gitu kan. Saya dipaksa gitu kan. Nah, tapi bolehlah, gak apa-apa. Ini ada hikmahnya buat kita semua bersama dan termasuk diri saya pribadi. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kenapa saya harus ambil tema ini gitu kan. Ini hari Kamis kemarin saya diingatkan oleh Pauli kebetulan sedang hari libur ya. Oh iya apa ya? Wah kebetulan ini Maulid gitu kan. Nah ini saya ambil tema saja berkaitan dengan akhlak ya. Tapi saya mengkaitkan ini dengan apa disebut dengan etika Qur'ani. Jadi nanti kita coba di latar belakang atau pendahuluan dulu akhlak dengan etika ini apa bedanya? Kemudian kenapa ada etika Qur'ani? Kemudian baru kita lihat bagaimana cara mewujudkan hal ini ke dalam realitas individu dan keluarga kita atau rumah tangga kita. Ya pertama sekali tentu kita lihat landasan akhlak ini adalah kalau di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab itu jelas ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah gitu kan. Artinya bagaimana kita melihat di dalam diri Rasulullah itu ada contoh-contoh yang baik, atau paling tidak itu bagaimana kita menempatkan Rasulullah itu sebagai role model utama ya. Jadi sebagai panutan utama kita itu siapa? Itu adalah Rasulullah SAW. Jadi apapun yang ada di dalam diri Rasulullah, mulai dari perilakunya, perkataannya, segala macamnya, itu harus menjadi contoh bagi kita. Nah, seingat saya yang dikatakan uswatun hasanah ini itu hanya ada dua di dalam Al-Quran itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu lagi seingat saya itu adalah hanya Nabi Ibrahim yang disebut dengan laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Hanya ada dua. Tapi mungkin Ibrahim akan kita lihat bagaimana contoh akidah ya yang begitu kuat ya di dalam diri Ibrahim gitu kan. Nah, kalau di luar Rasulullah, di luar Ibrahim, itu disebut dengan qudwah hasanah. Jadi bukan uswah hasanah. Ini seingat saya hanya ada dua itu yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan uswatun hasanah. Sementara yang lain itu, yang sifatnya mungkin sahabat, ulama, segala macam, itu disebut panutan juga, tapi digunakan kata qudwah di situ. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Qalam juga disebutkan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya budi pekerti apa yang ada di dalam diri Rasulullah itu adalah budi pekerti yang luhur menurut Al-Quran, menurut Allah. Ini Allah sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah itulah yang menjadi panutan kita. Di dalam hadisnya juga disebutkan misi utama beliau
Rasulullah itu diutus, jelas innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, untuk menjadikan akhlak manusia itu menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya terinspirasi menggunakan istilah etika Qurani? Ketika kita melihat hadis Aisyah yang mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa itu akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya merupakan akhlak. Nah, disinilah saya berpikir, apa sih bedanya antara akhlak dengan etika? Nah, di sini kita coba ini dulu. Ini kalau kita lihat, di situ ada akhlak, ada moral, ada etika. Akhlak itu ada kaitannya dengan kata-kata Khalik, pencipta. Al-Khalik itu adalah Allah, pencipta. Ya kan? Makhluk adalah yang diciptakannya. Jadi semua makhluk, semua yang diciptakan oleh Allah sebut dengan makhluk. Penciptanya adalah Allah, Khalik. Nah, akhlak itu dari bahasanya, asalnya itu adalah khuluq. Apa yang dilakukan, sebenarnya bukan pelakuan, tapi lebih sifat, gitu. Karakteristik atau sifat yang melekat kepada makhluk, kepada apa yang dilakukannya. Nah, jamaknya menjadi akhlak. Ya. Jadi perilaku atau bentuk tindakan-tindakan makhluk yang banyak, terutama tentu manusia, dan berbagai dimensi tindakan mereka itu sebenarnya akhlak. Nah, oleh karena itu, acuannya, sumbernya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, itu berbeda dengan etika. Saya bahas ke etika dulu. Ya. Etika ini sebenarnya adalah berasal dari filsafat. Ya. Jadi bagaimana orang berpikir, bagaimana orang mencari, bagaimana orang menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga filsafat itu adalah filsafat etika, itu ilmu tentang perilaku. Ya, ilmu tentang perilaku. Jadi kalau kita katakan bahwa ini baik, ini buruk, itu ditentukan oleh akal. Oleh karena itu, sumber daripada akhlak, sumber daripada etika, itu adalah akal budi manusia. Jadi ketika akal yang lurus, akal yang benar, akal sehat, itu sebenarnya menimbulkan etika. Jadi kalau Rocky Gerung sering menggunakan istilah akal sehat, sebenarnya sebagai seorang filsafat, ya dia sebenarnya mengatakan ini etika sebenarnya yang dia maksud seperti itu. Ya. Nah, itu berbeda dengan moral. Moral itu adalah nilai-nilai atau standar-standar umum, norma-norma umum yang bisa dipakai. Sehingga norma sosial, norma yang ada di sekelompok etnik, sekelompok masyarakat, itu bisa berbeda dengan norma yang lain. Nah, ini dia jadikan acuan berperilaku atau standar perilaku baik dan buruk. Itu perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Nah, karakteristiknya gimana? Nah, ini di karakteristik inilah yang sedikit berbeda. Ya. Kalau akhlak itu karakteristiknya bersifat rabbani, karena dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, manusiawi, universal, seimbang, realistik. Nah, ini nanti kita lanjutkan di bawahnya. Nah, sementara kalau moral itu bersifat lokal dan temporer, dan etika juga bersifat lokal dan temporer. Nah, ketika dikatakan bahwa etika itu adalah ilmu tentang perilaku yang sumbernya akal, disinilah saya katakan bahwa ada istilah etika Qurani. Ketika etika Qurani, ilmu tentang perilaku, ilmu tentang tingkah laku yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Sehingga muncullah di situ etika Qurani. Jadi kalau etika Qurani itu adalah ilmunya tentang perilaku, konsep-konsep dasar tentang akhlak, tentang perilaku yang berdasarkan atau bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau etika saja itu adalah ilmu tentang perilaku yang konsep-konsep dasarnya didasarkan kepada hasil pemikiran atau hasil akal yang mungkin juga kebenarannya bersifat relatif dan universal.
Makanya saya menggunakan istilah etika Qurani. Jadi bagaimana sumber-sumber atau konsep-konsep dasar tentang perilaku yang diwujudkan yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya umpamanya seperti soleh. Konsep soleh itu adalah konsep perilaku yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini disebut dengan etika Quran ini. Ya. Tapi kalau akhlaknya adalah bentuk tingkah lakunya itu. Ya. Bentuk tindakannya itu adalah akhlaknya. Sementara dasarnya, acuannya itu adalah kita sebut sebagai etika Qur'ani. Konsep baik dan buruk, ya, konsep baik dan buruk itu disumberkan kepada ayat Al-Quran, sehingga konsep-konsep dasarnya muncullah seperti soleh. Kalau orang perilaku soleh itu seperti apa? Takwa, seperti apa perilaku orang bertakwa? Ya kan? Ya. Kafir, ini juga kafir. Ya. Ini konsepnya Al-Quran, seperti apa perilaku orang kafir? Ya. Syirik, itu juga konsep-konsep yang sebenarnya adalah konsep akhlak yang bersumber dari Al-Quran. Konsep-konsep dasarnya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri utama dari akhlak atau etika Qurani. Pertama itu dia bersifat Rabbani. Seperti yang di surat Al-An'am ayat 153 dikatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tasbi'u sabila. Ya, ini disebutkan di sini adalah sungguh inilah jalanku yang lurus. Ya. Maka ikutilah, janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan kamu. Artinya di sini apa? Konsep-konsep etika, ya, baik dan buruk yang bersumber dari Al-Quran tersebut, yang akan diwujudkan dalam bentuk tingkah laku kita, yang disebut dengan akhlak tersebut, itu bersifat Rabbani. Ada unsur ketuhanan di situ. Jadi kalau kita katakan bahwa jalan yang baik, jalan yang benar itu kalau kita lakukan segala sesuatunya, itu harus bersifat lillah. Kita lillah. Kita melakukannya karena Allah. Lillah. Apapun bentuk tindak laku yang akan dilakukan, sifatnya lillah. Kemudian apa yang kita lakukan itu untuk tujuannya itu adalah mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Nah, apapun hasil yang kita dapat itu adalah biiznillah. Ini harus ada dalam pikiran kita. Kita berbisnis, ya ingatlah tujuan kita berbisnis itu untuk apa? Kita lillah. Lillah, bagaimana mewujudkan lillahnya itu? Ini adalah karena Allah. Saya melakukan ini adalah karena Allah. Dan kalau melakukan ini adalah untuk ibadah, ya, untuk kepentingan Allah, itu akan mencapai apa disebut dengan mardatillah. Allah akan ridha. Tapi kalau seandainya gagal, itu kita jangan bersedih, jangan putus asa. Kita harus kembalikan kepada Allah. Semua kejadian itu adalah bismillah. Kalau untung, ya, kalau sukses, juga bismillah. Oleh karena itu kita harus bersyukur, keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Ini kan bentuk apa namanya? Akhlak itu yang bersifat Rabbani. Jadi ada unsurnya, ujung-ujungnya apa yang kita lakukan itu berujung kepada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah akhlak itu bersifat manusiawi, ya. Fa'aqam wajhaka lidini hanifan fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Allah itu membuat aturan, ya. Allah itu memberikan apa namanya? Konsep-konsep dasar tadi itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fitrah kita. Fitrah kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, ya, sebagai makhluk hidup, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi bersifat manusiawi gitu. Allah itu tidak akan memberikan beban, Allah tidak akan memberikan tugas kepada kita di luar kapasitas kita sebagai seorang manusia. Ya. Yang ketiga itu bersifat universal. Ya.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi setiap yang kita lakukan itu membawa kebaikan bagi yang lain. Ini apa disebut dengan rahmatan bagi alam itu? Sebenarnya kita ini bisa menjadi agen rahmatan lil alamin sebenarnya. Kalau di dalam ayat lain itu disebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Nah, seandainya satu rakyat, satu kampung itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Artinya orang-orang Islam ini kalau dia beriman dan bertakwa, dia akan menjadi agen rahmatan lil alamin. Ya. Di walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya rakyat itu ya, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Dia akan turunkan. Tapi tentu sebaliknya kita pahami. Seandainya rakyat itu, masyarakat itu tidak beriman atau kafir, laknat semuanya, Allah pun juga akan menurunkan laknat. Jadi yang tadi kita katakan, konsep dasar seperti amanu, beriman, itu konsep dasar etika Al-Qur'ani. Wattaqau, takwa, itu adalah konsep dasar etika Qur'ani. Apabila itu dilakukan, diwujudkan, orangnya akan menjadi agen-agen rahmatan lil alamin. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat itu logis sekali. Orang beriman itu ya kalau kita lihat dari surat Al-Mu'minun itu kan jelas ya, salatnya khusyuk, ya kan? Kemudian omongannya tidak menyakiti orang, gitu kan? Ngomong yang baik-baik saja. Kemudian dia membayarkan zakat. Ya, kalau dia bayarkan zakat, tentu nggak ada orang miskin. Orang miskin tidak akan mati kelaparan. Kalau omongannya baik-baik saja, ya tidak menyakiti orang, nggak ada musuh. Ya, sekalipun berlawanan politik, berlawanan ya tentu tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kasar, apalagi menghina, gitu kan? Itu orang beriman seharusnya seperti itu. Ya. Nah inilah yang sebenarnya kalau kita lihat, maaf ya kalau bagi saya itu, ini munculnya kata-kata seperti cebong, kampret, segala macam. Ini kan nggak ada lagi ciri beriman di situ. Nah, orang dibilang jangan dengan binatang. Inilah satu bentuk keimanan masyarakat kita itu mulai produksi. Kalau itu yang terjadi, nggak ayal saja Allah nggak akan menurunkan. Jadi rakyat kita ini bukan lagi rakyat-rakyat yang menjadi agen rahmatan lil alamin. Nah kemudian dilanjutkan di dalam surah Al-Mu'minun tersebut, ya, allazina hum li furujihim hafizun. Itu orang-orang yang kemaluannya atau mungkin kehormatannya itu terjaga dengan baik, gitu. Ya, tidak mengumbar prostitusi dengan semaunya. Ini paling tidak ciri-ciri orang-orang yang seperti itu, perilaku-perilaku yang seperti itu. Nah orang yang bertakwa pun juga sama seperti itu kan. Di luar persoalan ibadah dan akidah, itu kan juga bisa terlihat. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wal barai wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu adalah orang yang peduli. Ya. Sekalipun sedikit, kalau yang penting sedekah. Peduli pada orang lain. Wal kazimina al ghaiza, mampu mengendalikan emosinya. Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Itu kan bentuk-bentuk perilaku-perilaku yang terlihat. Ya. Dan senang berbuat baik. Ya. Kemudian juga mengintrospeksi diri. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi kalau dia merasa bersalah, dia cepat introspeksi diri. Yang terjadi sekarang kan tidak. Kalau ada yang bersalah, ada yang mengingatkan, cari kambing hitam. Kambing hitamnya ini semua terjadi nih Pak nih. Ya. Kalau ada yang diingatkan, oh itu kena ini. Paling tidak sekarang itu, kalau nggak ada orang lain yang dijadikan kambing hitam, sistem dijadikan kambing hitam. Wah sistemnya masih gini, sistemnya masih begitu. Nanti kita perbaiki lagi. Nggak pernah mau mengakui kesalahan.
bertakwa seperti apa? Nah, makanya kalau kesempurnaan ketakwaan dan keimanan itu dengan konsep-konsep akhlak yang ada dalam Al-Quran itu, semua kita orang Islam ini akan menjadi agen rahmatan lil alamin. Makanya ini disebutkan bahwa ciri atau karakteristik daripada etika Qurani itu adalah bersifat universal. Yang keempat itu bersifat seimbang. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini ada semacam keinginan, ya. Tapi nanti sikapnya berbeda, Pak. Tapi kalau keinginan kita, siapa yang tidak ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat? Ya. Ini ditunjukkan dalam bentuk perilakunya, tindakannya. Ya. Dan yang kelima itu adalah bersifat realistik. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tuh enggak akan memberikan beban melebihi dari kapasitas kita. Dan kita pun jaga melebih-lebihkan. Jangan ngoyo gitu kan. Kalau nggak sanggup ya sudah gitu kan. Biarin aja. Allah juga tahu. Makanya orang sholat pun juga nggak boleh maksain sholat itu. Ya kalau sakit ya sudah duduk. Ya. Kalau pusing ya sudah tidur. Yang penting sholat. Jangan maksain. Kenapa? Karena kalau kita sakit, kita dalam kondisi tidak baik, maksain ibadah, maksain segala-galanya, itu juga nggak baik gitu kan. Justru salatnya tidak khusyuk gitu kan. Ibadahnya tidak khusyuk karena maksain. Kita harus tahu diri gitu kan. Nah, makanya kita realistis juga dalam beragama itu. Dalam mengamalkan agama, baik itu ibadah maupun muamalah, itu kita realistis saja. Makanya Allah itu menyuruh orang, mewajibkan orang bayar zakat, ada hitung-hitungannya, ada nisabnya. Ya. Kalau lebih daripada itu, ya itu sifatnya sukarela, itu sedekah. Jadi ada standarnya, ada ukurannya. Jadi Allah itu, Islam itu mau betul-betul terukur sebenarnya. Ya. Nah, inilah kira-kira ciri utama, ya, ciri utama dari akhlak atau etika Qurani. Jadi kalau etika Qurani itu adalah bagaimana konsep-konsep perilaku itu kita sumberkan kepada Al-Quran. Ada konsep-konsep dasar di dalam Al-Quran tentang perilaku, itu disebut dengan etika Qurani. Sementara wujud dari perilakunya itu, wujud tindakannya itu disebut sebagai akhlaknya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita berbuat, kita bertindak, ya, apapun tindakan kita, itu nggak bisa lepas dari kebutuhan. Kenapa kita berbuat? Kenapa kita bertindak? Karena memang kita butuh. Kebutuhan itulah yang membawa kita, yang mengarahkan kita, ya, yang mendorong kita untuk bertindak. Nah, kebutuhan itu didasarkan kepada karakteristik dari kita sebagai manusia. Kita diciptakan itu adalah sebagai makhluk biologi. Ya. Khalaqal insana min nutfah, dari sel sperma. Berarti panjang. Banyak ayat yang bercerita tentang kejadian ini, tapi itu bukan kita bahas. Nah itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah bersifat biologis. Kalau bersifat biologis, berarti kebutuhannya biologis. Kita makan, itu adalah karena proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Secara biologis, kita butuh. Kenapa kita cari makan yang enak-enak? Itu adalah kebutuhan biologis. Seksual, kita harus menikah. Nggak boleh sembarangan. Berpakaian itu kebutuhan biologis sebenarnya, supaya nggak dingin kita. Nah, psikologi juga sama seperti itu. Kita butuh ketenangan, kita butuh kenyamanan dan ketentraman batin. Kita nggak boleh diganggu. Ya. Untuk ini Allah juga menyediakan apa? Salat, zikir, untuk kita bisa tenang. Ya. Demikian juga kita punya dimensi sosial. Kita butuh berinteraksi. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Ya. Dan kita juga butuh pendekatan kepada Allah. Kita butuh kekuatan di luar kekuatan diri kita. Itu disebut dengan dimensi spiritual. Nggak ada orang yang nggak butuh beragama, Pak. Orang kalau sudah mentok, apa yang dia lakukan? Sesombong-sombongnya orang, sesombong-sombongnya manusia sebenarnya, ya, mengatakan dirinya paling baik. Ketika dia gagal, pasti dia akan cari ada kekuatan gaib apa, kekuatan apa di luar yang terlihat ini, dia cari. Cuman kadang-kadang kan ada yang sesat, Pak.
lari dia ke Gunung Kidul kan, lagi dia ke Gunung Gunung, minta segala macam kan gitu kan. Karena itu menurut dia kekuatan gaib yang ada di situ. Ya. Kalau kita orang Islam kan tidak demikian. Gagal, putus asa, merasa nggak ada lagi kekuatan yang bisa kita lakukan. Kita datang ke masjid, kita cari sajadah, kita ibadah, kita zikir, kita berdoa, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan. Karena kekuatan daripada Allah. Itu kalau kita memang punya konsep ketuhanan itu Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kepada Allah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita minta tolong. Kalau menghadapi persoalan. Apakah manusia lain seperti itu? Sebenarnya prinsip sama, dia pasti mencari kekuatan gaib di luar yang sudah ada ini, yang dia sudah nggak sanggup lagi. Cuman kemana dia cari? Nah, ini aja masalah. Ya, kemana dia cari kekuatan gaib ini? Kalau bagi yang sesat akidahnya, tentu dia cari ke tempat yang berbeda. Nah, ketika mewujudkan kebutuhan-kebutuhan biologis, mewujudkan kebutuhan psikologis, mewujudkan kebutuhan sosial dan spiritual keagamaan ini, itu harus dibarengi dengan akhlak tadi, Pak. Jadi bagaimana 5 prinsip akhlak tadi di dalam mewujudkan, dalam mengisi kebutuhan biologis kita, kita harus bersifat rabbani. Ya. Haus, Pak. Kita minum, ya kan? Minum dulu kan? Nah, ini lillah. Ah, ini contoh, Pak. Ini mau contohin ini Pak Zar, bukan mau minum ini kan. Ini kita minum. Ini kebutuhan biologis kan, haus kan? Lillah. Lillah. Untuk itu kita katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Enak. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini suatu bentuk kebutuhan biologis yang kita isi, ya, yang kita penuhi bersifat rabbani. Kenapa? Karena kita yakin ini datang dari Allah. Saya nggak beli ini, Pak. Tahu-tahu ada aja di sini, gitu. Siapa yang datangkan? Memang melalui penitia, tapi Allah yang menggerakkan. Kalau setelah ini ada juga lontong sayur, nah itu juga Allah yang menggerakkan itu kan. Nah, kita makannya apa? Bismillahirrahmanirrahim, kita kenyang, alhamdulillah. Itu yang nyatanya. Bapak butuh seksual, enggak, kita normal. Alhamdulillah punya istri. Ketika melakukan hubungan seksual, berdoa enggak? Jangan lupa kan? Itu semua dengan mengisi atau memenuhi kebutuhan biologis itu bersifat selesai. Ya jangan langsung ngelepar tidur, Pak. Alhamdulillah. Nikmat. Kadang-kadang yang kayak ini lupa, Pak. Kalau yang kayak minum tadi sering ingat ya, Pak. Ya, suka lupa. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis, ya, diwujudkan di situ itu adalah akhlak yang bersifat atau karakteristik rabbaninya itu, ya. Kemudian dia bersifat manusiawi. Ya, manusiawi itu jangan lakukan di luar hal-hal yang ya tidak pantas sebagai seorang manusia. Ya. Makan apapun dimakan gitu kan. Tidak pantas manusia makan itu. Saya kemarin beberapa hari yang lalu itu kan, ya sekarang dunia ini, dunia sosmed ini kan macam-macam ya Pak. Ada masuk ke ini saya di grup lain tapi kan. Itu orang makan buah, sayur segala macam, tapi pakai kalajengking gitu di. Ini saya pikir ini kan udah nggak manusiawi gitu, ingin coba-coba gitu, ngapain gitu loh kan? Menabrak-nabrak yang berbahaya gitu. Ular pun dimakan gitu, dipotong kemudian tetesin apa darahnya diminum. Itu kan sesuatu yang tidak manusiawi lagi. Nah Allah, Rasulullah bersifat manusiawi. Kita masak makanan, Pak, masak makanan, ya, tercium oleh tetangga aromanya, dan kita tahu bahwa itu tercium oleh tetangga. Biar nggak tersiksa tuh seleranya tetangga, kasihlah Pak dikit, biar dia
nyicipin gitu loh. Kalau nggak akan tersiksa itu seleranya gitu kan. Apalagi kalau Pak Basril sedang bikin rendang jengkol gitu kan, aromanya kemana-mana kan, tercium oleh Pak Kahlawi sampingnya kan, kita nggak kasih. Ya Allah, itu seminggu sebulan kalau belum dapat, ingat aja itu kerjaannya Pak. Tersiksa selera orang Pak. Ini kan kita harus bersifat manusiawi gitu dalam memenuhi kebutuhan itu. Universal, ya. Universal itu apa? Membawa kebaikan buat orang lain. Ya, habis makan durian, lempar atau taruh kulitnya di depan tong sampah depan rumah. Itu satu gang orang dibuatnya itu ini gara-gara durian ini. Ada yang nggak suka durian, mabok dia kan. Ini sudah nggak rahmatan lil alamin ini, udah nggak universal ini kan. Nah, kalau lebih luas lagi ya sampah. Ya, kemarin kita ribut di komplek ini kan, di grup yang satu lagi, grup saya di DRT itu, ada bakar sampah sembarangan, sampah daun katanya kan. Nah, ini Pak Andani itu paling sensitif dengan asap itu kan. Nah, itu kan menyiksa orang itu. Memang rumahnya bersih, ya kan, mengisi kebutuhan dia, tapi tidak rahmatan lil alamin, tidak bersifat universal. Ada keseimbangan, ya. Persoalan dunia kita selesai, akhirat kita juga selesai, terus seimbang dan realistik gitu kan dalam memenuhi itu. Ya kalau makannya secukupnya ya makanlah. Karena dikatakan juga kulu wasrabu ala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan lah. Karena kalau udah berlebihan umur 40 tahun, 50 tahun ke atasnya, apalagi 60 tahun ke atas, ya penyakit banyak Pak. Ya, jadi jangan realistis saja. Wah enak, suka sih suka. Itu selera kita. Ada yang senang durian, ya senang durian makanlah, nggak apa-apa, nggak dilarang kok. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau dulu ketika muda boleh 2-3 durian liwat. Ya, nah, kalau sekarang ya cukuplah dua bijinya itu ya cukuplah. Kalau pas selera kan, masih pengen ya jangan, tahan. Karena ada risiko. Kita realistis, umur berapa? Ya, kalau dulu boleh kan gitu. Ini memenuhi kebutuhan biologis itu harus bersifat realistis. Nah, demikian juga dengan kebutuhan yang bersifat psikologis itu, kita realistis saja gitu kan. Ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan, ya boleh kita datang ke masjid, datang berzikir. Tapi kalau zikirnya berlebihan banyak, nggak ada lagi kesempatan untuk beribadah yang lain, kebanyakan zikir daripada ibadah wajibnya, malah ketinggalan ibadah wajib, kacau juga nanti. Atau berefek kepada yang lain gitu. Karena ingin mengejar sholat malam terlalu banyak, bangunnya, tidurnya kurang, efeknya kepada biologi tubuh. Jadi kita harus realistis itu, ukur diri kita, gitu. Ya, ukur diri kita. Karena bagaimanapun kebutuhan tidur kita paling tidak itu adalah 6 jam. Ya. Nah kalau kita memang mau sholat malam dan memang sudah niat untuk kepentingan kepuasan batin kita harus zikir, ya jangan tidur jam 11, jam 12. Karena jam 2, setengah 3 bangun, tidurnya sedikit. Efeknya adalah tubuh. Tidurlah dari jam 9. Biar tidurnya cukup. Ya, jangan begadang lagi. Kalau mau sholat malam. Nah demikian juga dengan dimensi kebutuhan sosial. Dimensi kebutuhan sosial ini kita perlu dikenal orang, Pak. Kita perlu bersilaturahmi dengan orang. Tapi dengan bersilaturahmi itu berlebihan juga gitu. Menunjukkan bahwa kita siapa. Menunjukkan kita orang kaya, menunjukkan kita pejabat, menunjukkan kita orang pintar. Nggak penting-penting amat juga itu, Pak. Nggak perlu berlebihan. Kalau berlebihan itu, gimana ya Pak ya? Sesuatu yang dilakukan dengan cara berlebihan itu tidak baiklah. Nah demikian juga ketika kita dimensi spiritual, memenuhi kebutuhan spiritual kita. Kita juga harus bersifat rabbani, manusiawi, universal, dan realistik. Nah, bagaimana cara kita, standar kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan mendasarkan kepada karakteristik akhlak tadi, kita wujudkan ke dalam diri kita, ke dalam rumah tangga kita. Nah, ini agak sedikit ini Pak. Ini saya menggunakan model integrasi Ken Wilber. Ini seorang psikolog humanisme. Ya. Dia melihat
di dalam proses mewujudkan tingkah laku, kita sebut akhlak tadi itu. Makanya akhlak yang disebut dengan akhlak Rasulullah, mewujudkan akhlak Rasulullah dalam diri sendiri atau dalam rumah tangga, itu tekniknya, caranya secara implementatif. Ini saya coba ambil modelnya Ken Wilber ini. Dia agak humanistik gitu kan, humanistik. Prinsipnya adalah ada satu yang menjadi agennya. Ya, siapa yang menjadi agennya? Yang menjadi agennya tentu adalah kepala keluarganya. Oleh karena itu kepala keluarga ini harus bertanggung jawab, punya akhlak yang baik, dan akan menjadi model bagi anggota keluarganya untuk menciptakan rumah tangga yang baik juga, yang berakhlak juga. Kalau dia gagal, dia tidak sanggup melakukan itu, inilah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'in. Termasuk mungkin rumah tangga. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada 4 kuadran ya. Nah, ini sesuai dengan panah itu, dia bergerak. Ya. Dimulai dari sikap hidup kepala keluarga. Gimana sikap hidup kepala keluarga itu? Itu akan berpengaruh kepada tindakannya, perilaku seseorang kepala keluarga. Dan itu akan berpengaruh kepada kuadran yang sebelah kirinya. Itu akhlak atau perilaku dari individu anggota keluarga. Perilaku-perilaku individu anggota keluarga itu akan berpengaruh menciptakan nilai-nilai yang ada dalam rumah tangga itu. Nah, kalau mayoritas individu dalam rumah tangga tersebut akhlaknya adalah akhlak Islam, etikanya adalah etika Qurani, nilai-nilai yang tercipta dalam rumah tangga tersebut tentu adalah nilai-nilai Qurani. Berarti yang paling penting di sini adalah sikap hidup kepala keluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, dari awal saya diminta untuk pemicu diskusi MSQ ini, saya selalu menekankan pada sikap, Pak. Kenapa sikap yang saya tekankan? Banyak orang yang tahu, Pak. Pengetahuan kita luar biasa. Ini Bapak-Bapak ini semua pengetahuannya luar biasa. Ya. Kalau diskusi udah ketahuan gitu. Ini Bapak ini, Bapak-Bapak semua punya pengetahuan agama yang baik. Jauh lebih baik dari saya. Ya, di sini ada Pak Azhar Ustadz, itu kan, Pak Basril, Pak Kahlawi, Pak Lukman, sudah ceramah, pengetahuannya baik, Pak. Ya. Semua punya pengetahuan agama yang menurut saya baik semua. Kita mungkin lebih baik dari saya. Tapi apakah pengetahuan yang Bapak ketahui, yang kita ketahui, akan kita wujudkan dalam tingkah laku? Belum tentu, Pak. Tidak semua pengetahuan yang ada dalam kognisi kita, dalam pikiran kita, akan kita wujudkan dalam tingkah laku. Kuncinya di mana? Hanya sikap. Ini halal, ini haram, ini nggak boleh. Kita tahu. Tapi belum tentu kita wujudkan. Dikit-dikit boleh lah, gitu kan. Nyerempet-nyerempet dikit boleh, jadi subhat, gitu kan. Ragu-ragu, gitu kan. Tapi kalau orang yang sikap hidupnya, dia akan bilang. Inilah yang sering saya katakan. Sikap hidup yang ingin kita pegang itu sebagai seorang kepala keluarga. Saya selalu menekankan Al-Qasas 77 itu, Pak. Selalu setiap ceramah ini saya katakan Al-Qasas 77. Wa bataghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita mengejar atau menyegerakan atau mencari kebahagiaan akhirat itu adalah prioritas. Wa bataghi fima atakallah darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita tidak mengenyampingkan, tidak mengabaikan hal yang bersifat dunia. Ini bukan sama nih, Pak. Kesamaan ini dalam sikap. Dalam keinginan seperti tadi, betul, kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, itu keinginan kita. Tapi dalam sikap hidup kita, dalam sikap kita berperilaku, prioritas kita adalah akhirat. Sehingga dengan sikap seperti itulah kita baru melakukan apa yang disebut tadi, apapun yang kita katakan, itu adalah lillah, ya, mardatillah bismillah. Kenapa? Karena kita mencari kebahagiaan akhirat. Itulah setiap apapun aktivitas kita, sikap kita adalah untuk kepentingan akhirat, mencari ridha Allah. Sikap inilah yang harus kita. Nah, setiap kuadran ini, Pak, itu ada levelnya, ya. Level pertama itu, lingkaran yang paling dalam itu, ya, itu
subconscious. Itu yang paling bawah. Orang yang bersikap di situ itu lebih cenderung bersifat insting, ya, bersifat ya manusiawi aja, ya, kepentingan sebagai makhluk aja, ya. Itu yang paling bawah. Sehingga dia tidak berpikir untuk di luar itu. Ya. Jadi kalau kita ambil tadi menggunakan sikap hidup wabatali fima atakalah darul akhirah tadi, itu adalah memerankan atau memprioritaskan akhirat itu bagi dia berada paling bawah. Jadi tipis sekali kepentingan akhiratnya. Bahkan mungkin bisa jadi lebih dunianya. Nah, kalau lebih dunianya, kalau kita balik gimana, Pak? Ya. Tadi kan katakan wabatali fima atakalah darul akhirah, ya, walatan sanasibaka minat dunia. Kuncinya apa? Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Tapi kalau dibalik dunia yang lebih duluan, wala tatwil fasad fil ardi. Janganlah kamu, ini kunci Allah di ujungnya kan? Wala tatwil fasad fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Siapa yang buat kerusakan ini? Orang yang membalik, Pak. Sikapnya balik, dunianya lebih duluan. Sekarang tanya, Pak. Kenapa negara kita ini rusak? Pengelola-pengelolanya lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Rusak semua, Pak. Coba kalau seandainya dia mengedepankan akhirat, mengedepankan kepentingan rakyat, nggak rusak negara ini, Pak. Nggak rusak semuanya. Atau tadi yang paling kecil aja, Pak. Kita bersuami istri, apa yang muncul di kita? Mencari kebahagiaan akhiratkah atau kepentingan dunia, Pak? Kalau kepentingan akhirat yang kita cari sampai tua-tua kakek nenek pun, karena memang sebagai pasangan suami istri kita wujudkan dalam etika keislaman, kita selamat, Pak. Tapi kita balik kepentingan dunia. Laki-laki ini umur 70 tahun pun juga masih jereng deh, Pak. Dia kan nggak bisa nggak. Lah istri gimana kira-kira, Pak? Lah mulai gigi kempot, ya udah nggak inilah. Sementara di luar sana dilihat cantik-cantik kan, Pak, nggak bisa nggak. Tapi kalau kepentingan dunia, bisa jadi kita minimal kalau nggak akan pisah, Pak, nikah lagi kira-kira yang rusak nggak, Pak? Rusak, Pak. Perasaan istri rusak aja, perasaan anak rusak aja, walaupun anak udah dewasa. Makanya banyak anak-anak yang nggak suka, walaupun dia sudah berkeluarga juga, anak yang nggak suka bapaknya poligami. Hubungan sosial kerabat-mengkerabat, besan-membesan rusak, Pak. Makanya kalau udah dibalik, itu akan terjadi kerusakan. Nah, di dalam sikap hidup yang kita lihat ini, ya, dalam mewujudkan rumah tangga itu, kalau kita berada di kuadran pertama ini, ya, yang paling rendah itu, level 1, itu masih subconscious itu hanya mementingkan dunia di situ. Nah, ini dia. Level 1 itu sikap hidup keakhiratan itu sangat lemah. Ya. Kita nggak bisa mengatakan tidak ada, tapi lemah sekali. Sehingga lebih penting dunia daripada akhirat. Posisinya demikian. Ini akan terwujud dalam tingkah laku dia, Pak. Ya, bagaimana kepala keluarga itu memiliki fungsinya, hanya menunaikan sebagai fungsi makhluk saja. Ya, kasih anak biaya, kasih anak kebutuhan dia selesai, ya udah. Tapi bagaimana kebutuhan anak yang lain tidak dididik, tidak diarahkan, nggak bisa baca Quran segala macam gitu kan? Tapi anaknya kelihatannya gagah-gagah, keren-keren amat, tapi baca Quran nggak ada. Kenapa? Karena dari awal memang sikap hidup orang tuanya nggak ada. Yang penting buat dia apa? Anak kasih sekolah kemana aja, bahkan ke luar negeri. Nah, ini yang akan terwujud di dalam akhlak si anak tadi. Sehingga kalau dia merespon itu, hanya merespon sebagai seorang bapak secara sosial dan secara biologis. Nggak lebih dari itu. Apakah kalau kita meninggal mau didoakan dia? Walau belum tentu. Boro-boro. Apakah kalau kita meninggal, dia akan jadi imam sholat jenazah kita? Siapa yang salah? Karena memang sikap hidup kita dari awal itu, gitu, lemah keakhiratannya, perilaku kita pun dalam memenuhi kebutuhan tadi itu juga lemah. Sehingga efek kepada perilaku atau tindakan atau akhlak pribadi itu personal yang ada di dalam rumah tangga kita, anak kita, istri kita, cucu kita,
Ya juga hanya sekedar itu, sekedar meresponi kepala keluarga secara sosial dan secara biologis, selesai. Sehingga nilai-nilai yang tumbuh di situ pun juga nilai-nilai fungsi saja. Ya, fungsi bapak, fungsi anak, fungsi istri, ya selesai, nggak lagi. Hanya itu yang tumbuh. Ya. Nah ini harus kita gerakkan naik ke atas, Pak. Sikap hidup ini harus kita gerakkan naik ke atas, itu pada level keduanya, itu ya, pada level self conscious. Paling tidak sikap hidup akhirat itu mulai muncul, malah berimbang lah paling tidak. Ini yang tengah nih. Nah orang yang sikap hidupnya agak berimbang, ya, itu akan muncul di dalam tindak laku kepala keluarganya. Itu dah dalam memenuhi kebutuhan, itu tanggung jawab akhiratnya ada tapi rendah. Ya anak sih didorong untuk kayak masjid, anak didorong untuk belajar agama, tapi seadanya, cukupnya. Kalau dia nggak mau ya sudah, gitu kan. Jadi nggak ada upaya yang luar biasa, nggak ada upaya maksimal, ya, untuk mewujudkan satu tindakan-tindakan yang mengarah kepada kepentingan akhirat itu. Nah, itu pun juga sebenarnya yang terjadi apa? Hanya sekedar tumbuhnya kesalehan. Potensi untuk tumbuh kesalehan kepada anak ada, tapi belum tentu dia akan jadi soleh. Dan wujud di dalam nilai-nilai kesadaran individu pun ada. Yep. Nah, yang paling kita inginkan sebenarnya kita berada pada yang paling puncak, super consciousnya itu. Jadi sikap hidup kepada keluarga itu adalah sikap hidup akhiratnya kuat. Yaitu dengan menggunakan tadi, wa batawi fima atakallah darul akhirah walatan sanasibaka minat dunia. Ini yang kita inginkan pada yang paling tinggi. Sikap hidup itu yang paling tinggi. Karena kalau sikap hidup seorang kepala keluarga itu pada posisi yang tinggi seperti itu, tentu wujudnya di dalam memenuhi kebutuhan tadi, baik itu kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritualnya, itu akan penuh dengan tanggung jawab dunia akhirat. Dan itu juga akan berpengaruh kepada perilaku personal anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga kita. Dia akan menjadi kesolehan yang utuh, kesolehan yang utama. Kalau anggota-anggota keluarga tersebut utuh, soleh semuanya, itu akan tercipta kesadaran individu anggota keluarga, dan itu akan menjadi nilai-nilai yang berkembang, yang tumbuh di dalam rumah tangga tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah langkah-langkah, ya, yang harus kita lakukan. Bagaimana untuk mewujudkan diri kita menjadi orang yang soleh dan mewujudkan akhlak Rasulullah di dalam diri kita sendiri, dan bagaimana kita menularkan sebagai tanggung jawab kepala keluarga itu kepada personal atau orang-orang yang ada sebagai anggota keluarga, dan menciptakan nilai-nilai keluarga yang bersifat nilai-nilai Islami. Inilah yang saya sebut sebagai bagaimana kita dengan etika Qur'ani tadi sebagai konsep-konsep dasar perilaku kita wujudkan di dalam perilaku kita secara pribadi, dan kita tularkan ke dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu atau mungkin pengantar diskusi kita. Sebelum saya tutup dengan salam, tentu kita bisa ngobrol, Pak, ya. Bisa berdiskusi. Kalau saya tidak sanggup jawab, nanti ada senior-senior, ada yang bisa menyampaikan juga. Silakan, mungkin ada diskusi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung perihal zikir. Jangan sampai zikir yang kita lakukan itu mengganggu kesempurnaan aktivitas lainnya. Ya. Nah, mungkin bukan dikoreksi ya, mungkin tolong dikaji ulang, Pak. Ya. Zikir itu bagian amalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 kalau nggak salah, Allah menganjurkan bagi orang beriman, zikirlah dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian di dalam surat Al-Munafikun ayat-ayat terakhir disebutkan justru bagi orang yang beriman itu, janganlah keluargamu
hartamu melalaikan kamu untuk zikir kepada Allah. Ini artinya kan dianjurkan, tidak ada menyuruh orang yang beriman untuk sholat sebanyak-banyaknya. Tapi yang dianjurkan oleh Allah adalah zikir sebanyak-banyaknya. Karena zikir ini jalan menuju rahmat Allah. Tuh, dan yang paling penting zikrullah itu tidak harus mengganggu aktivitas lain, karena bisa dilakukan kapan saja. Di masjid zikir, di rumah zikir, di kantor pun zikir. Pertanyaan yang kedua tadi sempat disinggung bahwa Pak Farid menyebut bahwa kita itu termasuk orang-orang yang paham agama. Nah, tapi kenapa aplikasinya nggak ada gitu, kasarannya gitu. Nah, itu sebenarnya kondisi itu merupakan fenomena seperti apa? Kalau menurut saya itu bukti tidak cintanya kita terhadap Allah, tidak totalitas. Karena dalam Al-Quran sendiri ngomong, masuklah kamu dalam agama Islam secara totalitas, secara menyeluruh, secara komprehensif dan yang lainnya. Nah, banyak orang-orang yang beribadah itu bukan karena mencintai Allah, karena pengen masuk surga dan tidak mau masuk neraka. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya setuju dengan Pak Hamdan ini. Kita memang disuruh berzikir. Kapanpun kita berzikir. Zikir artinya kita mengingat Allah. Nanti kapanpun kita selagi nggak tidur gitu kan, kita harus mengingat kepada Allah. Yang saya maksud bahwa berlebihan itu dalam bentuk ritual, Pak. Nah, contoh konkretnya kayak gini lah, ya. Kita terlalu cepat bangun, zikir kebanyakan malam hari, akhirnya sholat subuhnya nggak khusyuk. Jadi yang wajib itu terganggu karena ritual, Pak. Karena mengejar ritualnya ini. Kan banyak orang yang ritualnya yang dia kejar gitu. Padahal zikrullah itu seperti kata Pak Abang. Ini benar, saya setuju. Kapanpun kita berzikir. Ya. Sedang nyetir pun kita bisa berzikir. Macet, kita zikir aja sambil macet gitu kan. Kenapa tidak? Ya. Baca Quran aja sambil macet. Capeknya nyetir hilang gitu kan. Lupa gitu kan. Gak terasa. Kecuali nanti kalau udah berhenti di rumah baru terasa capek. Tiga-tiga nyetir gak terasa. Karena kita zikir. Tapi yang saya maksud itu dia jangan sampai mengganggu yang wajib itu adalah ya itu tadi, Pak. Ya, contoh konkret gitu. Kalau terlalu mengumbar ritual zikirnya di malam hari, mengejar malamnya, akhirnya sholat subuhnya nggak khusyuk karena udah ngantuk, Pak. Nah, ini kan udah repot itu kan. Nah, atau mungkin gara terlalu asiknya zikir, liwat waktunya gitu kan, nggak tahu waktu sholat udah masuk gitu kan. Nah, ini kenapa? Karena kalau sudah ritual itu bisa-bisa kita lupa gitu kan segala-galanya. Ini yang saya maksud gitu, Pak Hamdan. Ya, yang kedua tadi apa? Pak, pertanyaannya, Pak? Oke. Orang yang tahu tapi nggak mewujudkan. Itu kalau bagi saya, Pak, apapun ya, bukan hanya persoalan agama sebenarnya. Persoalan agama sebenarnya. Prinsip tindakan, prinsip perilaku itu kalau di dalam alirannya behaviorisme itu adalah sikap tadi, Pak. Sikap kita seperti apa? Itu pasti akan terwujud, Pak. Karena menurut penggagasnya, si Skinner itu mengatakan apa? Sikap itu adalah perilaku tak terlihat sebenarnya, Pak. Inilah kuncinya. Sikap kita apa? Makanya saya selalu mengatakan sikap kita di dalam dunia ini, sikap kehidupan kita. Makanya saya mencoba mencari mana yang tepat. Bukan ini paling tepat, tapi mungkin salah satu yang tepat menurut saya. Yang lain mungkin banyak juga yang bisa. Tapi menurut saya coba pakai ini. Wa bataghi fi ma taqallah darul akhirah. Apapun ilmu yang ada dalam pikiran saya, pengetahuan yang ada dalam pikiran saya, harus saya wujudkan dalam kepentingan akhirat. Nah, sekarang gini, banyak orang yang tahu, Pak, meninggalkan sholat itu kan dosa itu. Coba tanya deh sama saudara-saudara kita yang Islam yang lain itu. Kalau dia nggak sholat, lu kalau nggak sholat, dosa nggak? Pasti dia bilang dosa, itu pengetahuannya benar, Pak. Tapi kenapa dia nggak sholat? Sikap hidupnya itu yang, Pak, buat saya, ntar gampang lah sholat itu gitu. Ini kerjaan tanggung nih kan. Ini kan sikap ya. Kalau dia ingin sikap mengejar keakhiratan, dia nggak mau ninggalin sholat. Yang contoh di luar non agama, Pak. Kira-kira sepakat nggak kalau rokok itu
semua pengetahuan orang mengatakan rokok itu merusak kan? Rusak kan? Sepakat semua pasti itu. Ya, walaupun dengan bantahan macam-macam nanti itu urusan lain, tapi secara pengetahuan pasti sepakat. Kenapa ngerokok juga? Kesehatan udah bilang rusak. Sebagian ulama sudah mengatakan bahwa itu adalah haram, minimal makruh. Makruh bukan berarti boleh, Pak. Ya. Makruh itu kan berarti boleh. Ya kan? Nah, tapi orang Indonesia menganggap makruh itu mubah. Ya. Di Indonesia ini paling ringan fatwa tentang rokok itu adalah makruh. Loh, makruh itu bukan boleh, Pak. Kok ngerokok juga? Ya tinggalkan. Apalagi sebagian lain sudah mengatakan haram. Kita punya pengetahuan kan itu kan? Loh, kok diwujudkan juga, Pak? Sikap hidupnya bukan mencari kebahagiaan akhirat. Sikap hidupnya mencari kebahagiaan dunia. Wudud itu enak, Pak, dunia itu, Pak. Tapi dia lupa kalau itu sudah ada hukumnya dari agama. Kalau orang yang saya juga perokok dulu, Pak, benar, Pak, serius, Pak. Sama dengan berhenti saya, Pak. Takut dosa saya, Pak. Jadi mulai mengatakan sikap itu, ini kalau ini nggak benar nih. Kalau yang nggak benar kan tinggalkanlah gitu kan. Nah, ini yang paling penting tuh, Pak, ini sikap hidup inilah. Makanya selalu setiap momen yang diberikan kesempatan kepada saya katakan, apapun teorinya, apapun bentuknya, modelnya yang saya bawa ke sini, saya selalu menekankan, menggiring, membawa sikap hidup kita itu yang paling ditanamkan, Pak. Karena itu yang paling penting. Karena banyak pengetahuan orang tapi sikapnya. Ya, kalau untuk ilmunya, pengetahuannya banyaklah ustadz-ustadz kita memberi pengetahuan kepada kita banyaklah. Tapi yang menanamkan betul-betul mengingatkan sikap hidup ini penting bagi saya sebagai tetangga, sebagai saudara dekat, kita sama-sama di sini, kita saudara dekat kita. Saya mengingatkan, ayo kita sikap hidup kita arahkan untuk kepentingan akhirat. Prioritaskan akhirat. Dunia tetap ngikut, Pak. Selesai. Gitu kira-kira Pak Hamdan nih. Ini sampai jam berapa kita nih, Pak? Ini kalau diteruskan jam 8 bisa nih, Pak. Ada libur gitu. Oh, kata panitianya satu lagi boleh katanya. Ini kalau diikutin nih bisa ramai nih. Silakan Pak Lukman. Yang penting nggak ngerokok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bukan sebelah sini. Oh, sebelah sini. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama tentunya dari sebuah model integral ini saya menyimpulkan bukan menyimpulkan akhir ya. Yeah. Tapi pada ujungnya sebuah etika moral ini berwujud pada lingkaran keluarnya adalah kesalahan sosial. Iya, iya. Karena kesalahan sosial itu kalau secara pribadi mungkin ada dimensinya pribadi, personal. Tapi ini kan juga harus terwujudkan pada modelnya adalah keluarannya adalah model kesolehan sosial. Bukan karena Allah juga adalah menyukai orang yang berbuat baik. Karena surga itu diperuntukkan bukan orang yang banyak amalnya, tapi orang yang berbuat kebaikan. Karena derajatnya muhsin di situ. Karena muhsin itu adalah ujungnya adalah surga. Maka saya pikir Pak Ustadz, kalau dimensi ini dikembangkan, maka model ini dikembangkan, maka ujungnya adalah bagaimana membentuk kepribadian, kesalehan pribadi dan berujung kepada kesalehan sosial. Ini yang dimensi sosial ini yang sekarang luntur. Bagaimana tidak luntur? Apakah moral bangsa? Apakah etika kebangsaan? Apakah yang disebut dengan akhlak bangsa yang rusak hari ini? Saya miris dengan dunia pendidikan hari ini misalnya. Bagaimana anak membuli dengan anak sampai terbunuh, ada anak ke guru sampai guru juga dibacok dan sebagainya. Ini yang rusak adalah moralnya. Apakah pada tataran akhlak bangsanya atau akhlak orangnya? Ini yang perlu dikedepankan di mana ini, supaya ada kesepahaman yang dibangun oleh lingkungan, yang dibangun oleh kita sebagai individu dalam individu dan juga keluarga, yang dikedepankan pada moral pribadinya, individunya, akhlak pribadinya atau
akhlak kepada sosial lingkungannya yang biasanya harusnya adalah berdimensi kepada kebaikan lingkungan, kebaikan keluarga, kebaikan yaitu rahmatan lil alamin tadi ujungnya secara universal. Sekali itu terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Gini, saya memang bukan ahli pendidikan, tapi memang beberapa kali saya sudah menyampaikan di beberapa tempat dengan teman-teman mengatakan begini. Kegagalan pendidikan agama Islam di sekolah sampai perguruan tinggi itu sudah nyata-nyata. Kenapa gagal? Karena cara pandangnya, pendekatannya lebih pada kognitif, Pak. Cara pandangnya kognitif. Dan prosesnya lebih pada pengajaran, bukan pendidikan. Agama, ya, termasuk di sini sebenarnya pendidikan Pancasila, saya juga pernah ngomong gitu, ya. Agama itu adalah pendidikan nilai, bukan pendidikan kognitif. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai, ya, ke dalam diri anak sejak dari SD, Pak, sampai SMA. Tapi penekanan pendidikan kita lebih kepada kognitif. Dan kadang-kadang tumpang tindih juga. Materi yang ada tentang sholat, tentang wudhu di SMP udah dapat, SMA ulang lagi, gitu kan? Itu aja. Dan ukurannya apa? Ketika dibuat soal tertulis itu kan bagaimana cara wudhu, kemudian mana yang wajib wudhu, sunnah wudhu, segala macam, sholat. Udah selesai itu anak dapat nilai A, dapat nilai 100. Tapi apakah nilainya, itu kan? Nilai-nilai yang didapat oleh dia tentang sholat itu ada nggak? Kenapa? Karena di dalam pendidikan itu kan ada kognitif, kemudian ada apa namanya afektif, ada psikomotorik. Yang dua terakhir ini kan nggak pernah, Pak, nggak pernah terlihat itu, nggak pernah terlihat. Inilah kegagalan pendidikan agama kita sih sebenarnya. Jadi kalau dikatakan bahwa apa namanya pendidikan itu lebih tanggung jawab kepada rumah tangga, betul. Tapi sekolah juga ada unsur pendidikannya, walaupun unsur pengajarannya banyak, gitu kan. Nah, tanggung jawab keluarga dan rumah tangga inilah yang perlu kita tekankan. Itu yang saya katakan tadi. Sebagai seorang kepala keluarga, apakah kita betul-betul sudah menanamkan, mendidikkan kepada anak kita terkait tentang nilai-nilai keagamaan ini? Dan proses itu berjalan 24 jam, Pak, dalam rumah tangga kita. Kalau sikap hidup kita sendiri, ya, adalah sikap hidup yang lebih mengedepankan keduniaan, tentu ini yang tadi tiru oleh anggota keluarga kita. Itulah yang terwujud dalam rumah tangga kita, rumah tangga yang mengedepankan keduniaan. Nah, inilah yang saya katakan di lingkaran paling luar, yang levelnya saya katakan itu sudah super conscious tadi, gitu kan? Bahwa sikap seorang kepala keluarga itulah kesadaran yang paling maksimal, kesadaran yang paling tinggi, ya, kesadaran spiritual yang kuat, yang mengedepankan atau memprioritaskan akhirat tadi, itu akan terwujud di dalam tingkah laku dia, dalam memenuhi kebutuhan keluarga, rumah tangganya. Itu akan berpengaruh kepada anggota keluarga itu sendiri. Wah, bapak saya kayak begini, perilakunya begini. Ya, kalau perilakunya adalah perilaku yang tanggung jawab dunia akhirat seperti itu, nggak mungkin dia akan membiarkan anaknya nggak bisa baca Quran, Pak. Nggak mungkin dia membiarkan anaknya nggak sholat, Pak. Itu jelas-jelas saja itu. Nah, kalau ini sudah tertanam menjadi kesolehan yang penuh kepada pribadi-pribadi yang ada dalam anggota keluarga tadi, dia akan menjadi akumulasi. Menjadilah itu nilai-nilai yang ada dalam rumah tangga itu sendiri. Kalau rumah tangga itu adalah rumah tangga yang nilai-nilai keislamannya cukup kuat dan clear, nampak, itu pasti akan disegani oleh tetangga-tetangga yang lain, Pak. Tetangga kita juga akan segan kepada kita. Dan mungkin akan meniru kita, gitu kan. Ini akan diwujudkan melalui siapa kepala keluarga. Makanya kita jadi kepala keluarga, mari kita perbaiki rumah tangga kita. Melalui perbaikan sikap hidup kita, akhlak kita, tularkan kepada personal anggota keluarga kita, terbentuk rumah tangga yang baik. Karena nanti akan jadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu semua, ya kan? Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun 'ala ra'iyatihi. Kita sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabnya di akhirat kelak. Ya, masih mau, Pak? Masih mau? Kalau saya sih oke-oke aja, Pak. Karena memang udah ditugaskan. Karena sudah ada jam 6. Hah? Petugas masjid. Pak Farid, ini satu bisa merupakan pertanyaan, bisa merupakan satu masukan yang untuk kita semua. Yang pertama, saya tertarik sebagai agen rahmatan lil alamin.
mungkin kita udah bisa menjadi agen rahmatan lil alamin dalam keluarga. Betul. Yang menunjukkan sikap kehidupan kita. Bagaimana kalau kita juga bisa sebagai agen rahmatan lil alamin di lingkungan kita? Jangan hanya semata-mata seperti tadi kita makan durian. Kita makan durian aromanya kemana-mana, orang tahu, tersiksa. Tapi bagaimana kita melaksanakan ibadah juga supaya lingkungan kita minimal tetangga gang kita dan sebagainya juga tersiksa. Kalau kita nggak hadir di dalam masjid. Nah inilah saya lagi PR-kan bagaimana di grup ini nggak belum ada yang komen. Tapi kalau politik banyak yang komen. Betul nggak? Tapi saya lagi siarkan bagaimana kita makmurkan masjid dengan cara sholat berjamaah. Karena kalau kita lihat orangnya ini saja, mukanya ini aja, Pak. Betul nggak, Pak? Inilah bagi satu cara bagaimana cara kita memakmurkan masjid, khususnya dengan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah, ya kan? Apa yang bisa model atau cara yang bisa kita bangunkan keluarga kita yang muslim khususnya bisa sama-sama. Karena kalau 17 Agustusan senam pagi datang semua, betul nggak Pak? Betul, betul. Idul Adha, Idul Fitri hadir semua. Kenapa sholat subuh yang semuanya tentunya kebanyakan juga di rumah, setelah itu baru beraktivitas? Kenapa nggak? Contoh ya Pak, bukan saya merasa sempurna, bukan saya menjadi panutan yang sering ke masjid, tidak. Satu cara kita memakmurkan masjid dengan cara yang pertama adalah sholat berjamaah. Makanya saya himbau, satu cara saya ingin buat spanduk, ayo berjamaah di sholat masjid. Tapi kalau ada sampai yang nanti dipasang spanduk yang berkomentar yang melarang, saya akan hadapi. Saya akan hadapi. Ya saya pasang badan, betul kan? Betul, saya akan pasang di depan besar. Saya akan pasang badan. Ini satu cara yang sederhana. Yang kedua, kita satu gang kan punya lingkungan. Pak Farid bertetangga dengan siapa? Dengan Pak Erwin, Pak. Pak Erwin. Pak Erwin udah sering kan? Pak Farid aja sholat subuh jauh berjamaah sebelum Pak. Betul kan? Mungkin ini bukan saya yang merasa ini ya Pak. Satu cara. Satu titik masyarakat Islam di ini tidak beriman kepada Allah akan rusak lingkungan kita. Betul nggak Pak? Hadisnya kan ada, ayatnya pun ada yang demikian. Nah, inilah satu bentuk bagaimana kita Pak Farid ada satu model, satu cara untuk membangun akhlak, membangun etika yang tadi, khususnya dalam sholat berjamaah di masjid. Inilah satu cara yang kita ingin memakmurkan. Bapak bayangkan di sini kita punya kakak di sini 700 kakak, 50% muslim, 50% non muslim. Berarti 350 orang. Anggaplah kita ambil 200 saja. Satu keluarga satu itu akan padat 200 orang. 200 satu sapi ini 25. Ini bisa penuh seperti sholat Jumat. Betul kan? Ini salah satu memakmurkan. Dengan sholat berjamaah aja, lama-kelamaan regenerasi kita akan ikut mungkin. Karena kalau kita dimulai dengan yang muda, itu mereka punya komunitas susah waktunya. Betul Pak? Ini satu cara. Bagaimana mungkin ada Pak Farid, ada model atau satu cara lain. Kira-kira itu Pak Farid. Mungkin saya juga untuk mengajak semua. Marilah kita menjadi agen rahmatan lil alamin, bukan di rumah tangga tapi di lingkungan kita. Paling nggak di gang kita, di gang kita. Gitu. Kira-kira Pak Farid. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman. Gini, betul ya. Bagaimana kita meluaskan ini? Jadi kalau kita menjadi agen rahmatan lil alamin di keluarga, berarti kita harus menciptakan keimanan dan ketakwaan dalam keluarga kita harus ada dulu. Karena tadi katanya kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya kan. Jadi keimanan ketakwaan anggota keluarga harus itu akan menimbulkan anggota keluarga kita akan menjadi agen rahmatan lil alamin. Nah, ketika kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan masyarakat kita, itu akan masyarakatnya akan menjadi agen rahmatan lil alamin. Nah, kaitannya dengan sholat jamaah ini Pak, ya, kalau menurut saya ini persoalannya ada di dalam Islam itu sendiri Pak. Karena wajibnya laki-laki untuk berjamaah setiap di masjid itu khilafiyah, itu jadi masalah gitu. Karena pasarnya khilafiyah, ya kan. Jadi kalau kita berhusnuzan aja dulu, berhusnuzan saja dulu bahwa orang yang seperti itu dia berpikiran dengan mazhab seperti itu, pendapat itu. Yang penting saya sholat di awal waktu, dimanapun saya berada. Kalau ada masjid, ya saya di masjid. Kalau enggak, ya dimanapun saya bisa sholat. Jadi,
kata-kata wajib itu. Nah ini, tapi jangan juga sampai kita harus memaksakan pendapat kita bahwa wajibnya ke masjid setiap waktu itu bagi laki-laki itu kepada orang lain. Nah ini akan menimbulkan konflik nanti kan. Tapi bagaimana cara kita mengajak mereka secara persuasif, ini yang harus kita lakukan, Pak. Nah, caranya seperti apa? Ini disebut dengan kita harus membuat public opini, kita harus framing. Ini kan model-model sekarang kan sifatnya strateginya gitu, Pak. Public opini. Bagaimana menciptakan public opini di sini semuanya bahwa ya sholat ke masjid itu apa opininya? Dan itu menjadi opini publik di pemulang permai aeng-aeng ini gitu kan. Framingnya apa yang kita buat? Jadi kalau Pak Lukman akan bikin spanduk, menurut saya itu jangan dibuat spanduknya ayo sholat ke masjid rame-rame. Udah, itu kata-katanya sudah nggak ini. Tapi framingnya yang paling penting. Apa kata-kata bisa memframing? Ya kan? Ya. Sholat ke masjid, jamaah masjid keren. Orang yang nggak sholat di masjid nggak keren. Itu kan framing, Pak. Ya kan? Memframing ini yang paling penting, Pak. Ini dunia sekarang, dunia komunikasi, dunia framing, dunia public opini. Jadi kalau kita masih menggunakan pola-pola spanduk aja apa segala macam, dibaca juga enggak, Pak, kadang-kadang. Kira-kira demikian, Pak. Makanya teman-teman udah kasihan mungkin pada olahraga segala macam. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramahnya yang mungkin dapat diserap bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.